warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nur Rahmawati dari kelas manajemen 5 SDM. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi dan konteks manajemen isu untuk memenuhi tugas mata kuliah RPL Manajemen Isu dan Krisis yang diampu oleh Ibu Unmas Huna SOS MM. Pada materi kali ini yang akan dibahas yaitu tentang definisi dan konteks manajemen isu. PPT ini dibuat oleh Linda Nur Rahmawati dengan NIM 180111024 Manajemen Isu dan Krisis serta dosen pengampunya yaitu Ibu Unmas Huna SOS MM. Pada materi bab 2 ini, yaitu definisi dan konteks manajemen isu, terdapat sub-bab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan manajemen isu. Yang kedua, ada pengertian isu. Yang ketiga, ada jenis-jenis isu. Yang keempat, apakah manajemen isu? Dan yang terakhir, kritik terhadap manajemen isu. Nah, untuk mempersingkat waktu, inilah pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan manajemen isu. Istilah manajemen isu dipopulerkan oleh W. Howard Cass pada bulan April 1976. Masuknya manajemen isu menjadi kajian public relation tidak terlepas dari peran Cass yang sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an dalam perannya sebagai praktisi public relation dari American Can Company. Tertarik pada meningkatnya pengaruh faktor eksternal terhadap perusahaan. Bersama koleganya Barry Jones, Cass kemudian mengembangkan istilah manajemen isu dengan mendefinisikannya sebagai instrumen yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola isu yang muncul, dan respon terhadap isu sebelum terjadi. Pengalaman menunjukkan permintaan nasihat seringkali terlambat setelah munculnya artikel di media massa yang menyerang reputasi perusahaan, setelah ada tuntutan hukum, setelah konsumen melaksanakan boikot terhadap produk dan kelompok demonstran menghadang pintu pagar perusahaan. Inilah sejarah singkat perkembangan manajemen isu yang dapat saya paparkan dalam PPT ini. Selanjutnya ada pengertian isu. Isu muncul dan berkembang ketika ada perubahan, disharmoni atau ketidaksesuaian antara lingkungan atau pengharapan publik dengan perusahaan yang menjadi titik balik atau turning point. Bagi pihak manajemen, perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi untuk kemudian merespon isu dan menjadikannya keuntungan atau manfaat bagi perusahaan. Isu yang muncul dan tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi krisis. Secara sederhana, menurut Teresa Yan Cascran, sebagai salah satu pendiri isu manajemen konsil, isu dapat dikatakan sebagai munculnya kesenjangan antara tindakan perusahaan dan harapan publik atau stakeholders. Manajemen isu adalah proses untuk menutup kesenjangan ini. Untuk memberikan pemahaman menyeluruh, berikut ini ada beberapa definisi isu yang dapat diidentifikasi dari berbagai sumber yang ada. Yang pertama itu ada sebuah isu adalah masalah yang belum terselesaikan dan siap untuk diambil keputusan, menurut W. Howard Cass dan Barry Jones dalam Cass 1984-38. Yang kedua ada, isu terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus yang bisa mengarah pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi, menurut Krebel dan Fiber 1986-62. Yang ketiga, menurut Mondstadt 2003-18 berargumen bahwa isu merupakan masalah, kondisi atau peristiwa yang telah bergeser dari masalah privat menjadi isu publik sebagaimana dikatakan Krebel dan Fiber 1986. Baiklah, ini adalah pengertian isu dari secara umum maupun beberapa ahli dari berbagai sumber. Selanjutnya itu ada jenis-jenis isu. Isu ini pada intinya bisa berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Krebel dan Fiber 1986-63 menyatakan bahwa isu dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama itu fakta, yang kedua definisi atau kategori, yang ketiga nilai, dan yang terakhir ada kebijakan.
Nah, ini dia pengertian tiap-tiap jenis isu yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada isu fakta. Isu fakta merupakan isu yang tidak perlu dipertentangkan. Misalnya itu isu bahwa perusahaan menghadapi kekurangan bahan mentah. Yang kedua ada isu definisi atau kategori. Isu ini apabila ketika melihat kamu seseorang dapat membaca bahwa sesuatu dapat didefinisikan dalam beragam kategori. Nah, yang ketiga ada isu nilai, meliputi penilaian apakah sesuatu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada isu kebijakan, meliputi pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Nah, inilah jenis-jenis isu menurut Krebel dan Fieber 1986-63, yaitu ada 4. Selanjutnya yaitu ada apakah manajemen isu? Nah, manajemen isu merupakan proses proaktif dalam mengelola isu-isu, tren, atau peristiwa potensial, eksternal dan internal yang memiliki dampak baik negatif maupun positif terhadap perusahaan dan menjadikan isu sebagai peluang meningkatkan reputasi perusahaan. Upaya mengelola isu ini dilakukan dengan cara memonitor, mengidentifikasi, menganalisis, membuat kebijakan strategis pada tingkat manajemen, implementasi kebijakan sebagai tindak mengantisipasi isu, dan mengevaluasi dampak kebijakan dalam rangka mendukung kontinuitas aktivitas perusahaan. Nah, ada beberapa definisi manajemen isu yang dikemukakan oleh beragam ahli atau institut. Dalam upaya mengidentifikasi definisi manajemen isu, memahami definisi dihubungkan dengan konteks historis merupakan cara yang paling tepat. Berikut ini ada beberapa definisi yang berhasil diidentifikasi dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu manajemen isu meliputi identifikasi isu, analisis isu, menentukan prioritas, menyeleksi strategi program, mengimplementasikan program aksi dan komunikasi, dan mengevaluasi keefektifan. Menurut W. Howard Cass pada 1976 dalam Cutlip et al. 2017. Yang kedua yaitu manajemen isu adalah sebuah program yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap proses kebijakan publik dan meningkatkan keefektifan dan kebauran dari keterlibatan manajemen isu dalam proses kebijakan publik. Menurut US Public Affairs Council pada tahun 1978 dalam Register dan Larkin 2037. Dan yang terakhir ada manajemen isu yaitu berupaya mengidentifikasi perubahan dalam opini publik sehingga perusahaan dapat merespon perubahan sebelum berkembang menjadi konflik menurut Murphy dalam Cutlip et al. 2017. Inilah definisi manajemen isu yang dapat saya paparkan. Ada dari secara umum, juga ada secara ahli atau institut. Nah, ini cuma beberapa. Selebihnya masih banyak para ahli atau institut mendefinisikan manajemen isu secara luas. Nah, selanjutnya yaitu kritik terhadap manajemen isu. Register dan Larkin mencatat adanya kritik terhadap terminologi manajemen isu dengan menyatakan bahwa terminologi ini menyiratkan adanya manipulasi terhadap kondisi atau peristiwa yang secara alami terjadi dalam masyarakat. Kritik lain menyatakan bahwa tidak ada satupun manajemen perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengarahkan agar lingkungan tetap, yaitu tidak berubah. Perusahaan juga tidak berhak memutuskan arah kemana lingkungan akan berubah. Itu menurut Register dan Larkin 2039-40. Nah, munculnya kritikan manajemen isu ini menurut Tucker dan Brown menimbulkan keraguan untuk mengadopsi manajemen isu sebagai fungsi manajemen pada beberapa bidang berikut. Yang pertama yaitu financial risk. Nah, financial risk ini jika ada manfaat manajemen isu baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua ada boundaries. Komunikasi berdasarkan isu hanya merupakan satu instrumen yang digunakan bersamaan. Yang ketiga ada diversity. Diversity yaitu
Orang-orang yang aktif terlibat dalam menjalankan fungsi manajemen isu bukan hanya berasal dari latar belakang public relation. Mereka bisa meliputi pengacara, analisis, dan perencana perusahaan, peneliti, dan sebagainya. Inilah kritik terhadap manajemen isu. Dalam manajemen isu tersendiri juga ada kritik terhadap manajemen isunya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you. Materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.